Ya. Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Kita lihat dulu artikelnya sebelum kita berdialog di pagi hari ini. Erlangga mundur dari Ketua Umum, wariskan keharuman Golkar di pemilu 2024. Ya, pemirsa, untuk mengulas isu ini saya ditemani langsung oleh rekan saya yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Muhammad Iqbal. Selamat pagi, Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Kita akan membahas isu yang tengah hangat nih. Nampaknya memang di beberapa pekan ini ya isunya banyak sekali isu hangat dan yang terkini adalah isu mengenai pengunduran diri dari Erlangga Hartarto ya dari Ketua Umum Partai Golkar. Anda sendiri dari redaksi ini melihatnya pengunduran diri ini adalah memang murni keinginan pribadi atau sebetulnya memang ada pressure atau tekanan seperti yang diberitakan ya di media-media lain? Ya tentu pengunduran ini mengejutkan ya karena ya mungkin kemarin posisinya juga hari Minggu ya ketika mungkin aktivitas politik juga tidak ada gitu ya. Tapi memang dari pagi kan sudah ada rumor juga bahwa kabar beliau mundur ini udah mulai diberitakan media itu baru siang hari ya. Tapi peristiwa pengunduran diri itu kan dari sehari sebelumnya. Dan memang yang ketika kemarin itu adalah beberapa video itu pun dari kubu yang menurut saya berbeda dengan kubu Pak Erlangga. Jadi memang Golkar ini kan salah satu partai yang unik ya. Karena kubunya itu banyak gitu. Jadi siapapun bisa jadi ketua umum di Partai Golkar, kira-kira begitu kan. Jadi ketika Pak Erlangga mundur pun sebenarnya saya terkejut, tapi saya sudah yakin bahwa ini akan terjadi. Pergantian ketua umum itu akan terjadi. Tapi saya pikir akan menunggu di Munas di akhir tahun ya, di Desember 2024. Tapi ternyata ada dinamika lain yang yang terjadi yang memaksa beliau menurut saya akhirnya mengundurkan diri gitu. Walaupun dikatakan bahwa ini keinginan pribadi gitu. Baik, tapi kalau membahas mengenai Partai Golkar sendiri begitu ya, ini kan banyak juga kita lihat sebetulnya boleh dibilang prestasi ya yang ditorehkan selama kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Kalau dari redaksi sendiri melihat ya, artinya di era kepemimpinan Erlangga Hartarto di Partai Golkar ini seperti apa? Mungkin prestasi di bidang politik, kita sebut saja pilkada, pileg gitu ya, pilpres kemarin. Betul. Redaksi melihatnya seperti apa? Ya kalau dari artikel tadi ya, dari teman-teman riset sudah membahas juga bahwa ketika pemilihan legislatif kemarin kan ada capaian-capaian tertentu dari Partai Golkar ya. Misalkan kemenangan di provinsi yang bertambah, kemudian kursi yang juga bertambah. Kemudian yang tidak bisa dilupakan adalah ketika Golkar menjadi salah satu motor kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Itu tidak terlepas juga dari jaringan Partai Golkar yang kita tahu memang sebagai partai senior, partai lama, dia memang mengakar sampai ke daerah gitu. Jadi memang peran Golkar di era kepemimpinan Pak Erlangga ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan mungkin kita masih ingat ketika pertama kali Golkar yang mengusung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, saya membacanya itu sebagai jalan tengah. Karena ketika itu kan banyak calon wakil presiden Pak Prabowo yang muncul, Pak Erick Thohir, Ibu Khofifah, tapi kan di internal koalisi tidak sepakat. Tapi ketika Mas Gibran yang disorongkan, semua itu sepakat gitu ya, tidak ada perlawanan dari masing-masing gitu. Walaupun kemudian banyak yang bilang ya ini kan karena Mas Gibran mungkin titipan Pak Presiden atau seperti apa. Tapi secara politik kalau ketika itu calonnya bukan Mas Gibran mungkin koalisi itu akan bubar. Dan ketika koalisi itu bubar mungkin kemenangan Pak Prabowo itu menurut saya bisa jadi tidak terwujud gitu ketika itu. Baik, tapi kalau dari kacamata redaksi sendiri, kata akomodatif, bagaimana redaksi melihat? Ya Pak Erlangga memang sosok yang akomodatif ya, dalam artian beliau seorang komunikator yang baik. Ketika kemarin ada kabar ini pun Mas Hasto sebagai Sekjen PDIP juga bilang bahwa Pak Erlangga itu sangat komunikatif. Walaupun dia berbeda berbeda kubu ya. Dalam artian dengan PDIP ketika itu mungkin masih bersama, tapi ketika sudah dalam posisi yang berseberangan karena PDIP sekarang menjadi oposisi dari Pak Jokowi, itu kan untuk calon-calon di pilkada ini kan juga masih ada peluang untuk duet antara PDIP dan Golkar gitu. Misalkan di Banten,
Ibu Airin dan Pak Ade sebagai calon wakil gubernur gitu. Walaupun sekarang dengan mundurnya Pak Erlangga ini kan situasinya menjadi rumit kembali gitu ya. Apakah duetnya itu bisa berlayar di Banten? Katakan salah satu contoh seperti itu. Jadi secara personal pun beliau sosok yang akomodatif dalam artian bukan hanya mengakomodasi apa dari keinginan dari presiden. Sebagai Menko juga beliau juga kita tahu banyak pekerjaan yang beliau selesaikan gitu ya. Ketika COVID pun beliau juga mengurus, kemudian ketika sebagai Menko pun banyak kerjasama bisnis yang kita raih juga di era kepemimpinan beliau. Tapi di sisi lain secara politik pun beliau mengakomodasi, bahkan itu ketika itu menjadi partai pertama yang mengusung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden gitu, yang mana partai lain pun tidak ada gitu. Jadi menurut saya beliau sosok yang sangat akomodatif. Mungkin bagi sebagian elit partai Golkar yang lain ini tidak menyenangkan gitu, karena terlalu akomodatif pun tidak baik gitu. Tapi ya mungkin sebagai seorang leader kan beliau memikirkan kelangsungan dari partai ini. Kalau menurut saya pribadi ya. Makanya ya ini kan dalam organisasi kan begitu ya. Ada yang suka, ada yang enggak dengan cara yang diambil oleh ketua umum ini gitu. Tapi kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya, kembali lagi ya. Pada akhirnya begitu. Betul, tapi membahas mengenai posisi dari Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian RI begitu ya. Melihatnya Anda seperti apa nih? Artinya kita sebutlah kontribusinya ya sejauh ini. Kalau tadi Anda sudah menyampaikan prestasinya di partai ini boleh dibilang luar biasa ya. Capaian yang artinya kita bisa lihat, sangat terlihat gitu prestasinya. Nah untuk di posisinya sebagai seorang Menteri Perekonomian RI, seperti apa? Ya kalau sebagai Menko kan mungkin beliau juga masuk ketika 2016 ya. Awalnya kan beliau Menteri Perindustrian. Kemudian setelah masuk di 2019 beliau menjadi Menko Perekonomian. Menurut saya itu pos yang sangat tepat untuk beliau ya, karena dengan pengalaman di market mungkin orang juga nggak banyak tahu ya, dulu beliau ketua asosiasi emiten, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian menjadi Menteri Perindustrian dan menjadi Menko Perekonomian. Menurut saya beliau memang memiliki kapasitas untuk itu. Dan ketika COVID pun yang kita tidak boleh lupakan adalah beliau merupakan salah satu pimpinan dari gugus tugas ya ketika itu. Yang mana beliau bertanggung jawab di luar Jawa, sementara untuk Jawa Bali kan Pak Luhut waktu itu sebagai Menko Marinvest gitu. Jadi memang Pak Erlangga ini banyak pekerjaan yang memang mungkin secara elektabilitas tidak tergambar ya, tidak terlihat gitu. Tapi dari beberapa narasumber yang saya temui memang mereka menilai Pak Erlangga itu bekerja sangat keras gitu. Bahkan mungkin Sinta bisa melihat di kantung matanya itu kan sangat tebal ya, karena beliau memang bisa waktu tidurnya itu tidak banyak, karena banyak bekerja pagi biasanya sampai sore di Kemenko, terus sore ke malam diselipi di kantor DPP gitu. Jadi beliau memang sosok yang sangat bekerja keras, cuman secara popularitas mungkin tidak tergambar ya di elektabilitas itu gitu. Baik, artinya memang tidak bisa disebutkan jumlahnya cukup banyak begitu ya prestasi dari Pak Erlangga Hartarto, sehingga kemunduran diri beliau ini sangat mengejutkan ya bagi semua pihak ya begitu. Berbicara mengenai sosok pengganti, artinya kalau ada yang mengundurkan diri, perlu ada yang menggantikan nih. Redaksi menilai dan melihat siapa sebetulnya sosok yang paling mumpuni, paling layak, paling tepat, yang bisa mungkin menorehkan prestasi lebih baik lagi daripada Pak Erlangga Hartarto. Kalau dari secara normatif kan di ADART partai kan disebutkan bahwa penggantinya adalah untuk sementara 11 wakil ketua umum. Di situ ada banyak nama, termasuk Pak Agus Gumiwang mungkin yang disebut-sebut di media. Kemudian juga ada Pak Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi 2. Dan ada nama Dito, bahkan Dito Aryo Tejo ya sebagai Menpora. Di situ juga ada nama beliau. Bahkan yang senior mungkin Pak Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi 11 gitu. Jadi memang Golkar sih tidak pernah kekurangan sosok ya. Menurut saya dia bukan partai yang seperti partai-partai lain yang tunggal ya. Yang misalkan mungkin PDIP yang fokusnya adalah di keluarga Ibu Mega. Atau misalkan di Nasdem ada keluarga Surya Paloh. Tapi kalau di Golkar kan ibaratnya kayak seperti PT gitu ya. Jadi siapapun bisa menjadi ketua umum gitu. Jadi saya rasa Golkar pun tidak akan kesulitan sih mencari PLT ini. Kan kalau dari pemberitaan disebutkan besok rapat pleno untuk menerima pengunduran diri ini. Kemudian menunjuk wakil pelaksana tugas. Kemudian akan dilakukan Munas dalam waktu dekat. Kalau jadwal awal kan Desember. Tapi bisa jadi dengan ada
peristiwa ini dimajukan bisa jadi sebelum presiden baru dilantik 20 Oktober gitu. Nanti ada beberapa nama yang sudah beredar mungkin ya, Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil, tapi nanti kita akan lihat siapa yang menjadi ketua umum Golkar nantinya, apakah dia merupakan proksi dari presiden yang lama atau presiden yang terpilih. Itu juga menarik untuk dicermati, karena ketika Pak SBY jadi presiden pun, Pak JK pun sebagai wakil presiden bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Sebesar itu partai ini dan sepenting itu partai ini untuk untuk dirangkul gitu dalam mendukung pemerintahan. Baik, kalau tadi kita sempat menyinggung peran dari Erlangga Hartarto ya sebagai ketua umum Golkar dalam pemenangan Pilpres kemarin begitu ya. Kita akan membahas mengenai peran Erlangga Hartarto dalam pemilihan cagup nih, khususnya kalau kita lihat DKI ini sangat dinamis ya, desas-desus siapa yang akan menjadi calon gubernurnya dan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya begitu. Bagaimana Anda melihat nih, apalagi sudah mengundurkan diri nih Pak Erlangga Hartarto ini. Ya kan sebelum mengundurkan diri kan beliau mempromosikan Pak Jusuf Hamka, bahkan ternyata setelah Pak Erlangga mundur, Pak Jusuf Hamka juga ikut mundur gitu sebagai calon wakil gubernur di Jakarta maupun di Jawa Barat. Bahkan dari kepengurusan Golkar pun Pak Jusuf Hamka juga mundur gitu. Tapi memang dalam beberapa momen Pak Erlangga terlihat ingin memajukan kader terbaik Golkar di pilkada-pilkada di provinsi yang strategik. Misalkan di Jawa Barat, kemudian di Jakarta dan di Banten. Cuman situasi sekarang kan seperti di Banten ternyata jagoannya beliau, Ibu Airin misalkan, dikepung oleh koalisi yang beranggotakan 10 partai. Tersisa Golkar dan PDIP. Apakah itu bisa berlayar? Belum tentu juga. Kemudian di Jawa Barat, beliau memang berkeinginan dari awal kan Pak Ridwan Kamil ditugaskan di Jakarta dan Jawa Barat. Tapi secara preferensi beliau menginginkan Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat agar menggaransi kemenangan Golkar. Kalau Golkar di Jawa Barat bisa menang, dia melanjutkan tren kemenangan di pemilihan legislatif kemarin. Jadi Golkar tuh juara di Jawa Barat, kalau pilkadanya menang juga, dia double winner lah istilahnya. Nah kalau untuk Jakarta memang Golkar tidak ada tokoh yang secara elektabilitas tuh kuat, karena kalau di survei terakhir kan termasuk di Kompas mungkin itu survei yang tertinggi adalah Anies Baswedan dan Ahok gitu. Jadi dan Ridwan Kamil sebagai kader Golkar itu baru di nomor 3. Jadi secara elektabilitas, secara data memang tidak mungkin bagi Golkar itu untuk maksa menang di Jakarta. Tapi karena ada di koalisi itu ada kesepakatan bersama, akhirnya kan Ridwan Kamil didorong ke Jakarta. Yang untuk wakilnya masih sampai sekarang kita masih belum tahu, ada yang bilang dari PKS karena diajak masuk atau mungkin dari Gerindra. Tapi masih sangat dinamis ya Kak. Tapi bakal akan ada efek domino lagi nih karena Pak Erlangga sudah mundur. Saya pikir untuk penentuan calon-calon di pilkada yang strategis di 7 provinsi itu, di Sumut, Sulawesi Selatan dan 5 di Jawa itu, saya pikir bakal akan ada perubahan-perubahan sih Kak. Baik, dinamika politik ya, kita sama-sama akan menantikan ya, siapa menarik, yang akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Pak Erlangga Hartarto, dan artinya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan apa yang nantinya akan terbit ya, Terutama untuk pilkada ya. Terutama untuk pilkada. Terima kasih banyak.